saat ini malam ini saya mau sharing tentang itu basic dari semua kenapa pada saat pandemi justru kami dari HIPMI saling berpegangan tangan, saling menguatkan karena mindset kami sudah terbentuk. Itulah kenapa tagline kita pengusaha pejuang kan. Karena kita fighter dan kita adalah pejuang pengusaha. Kita fight buat teman-teman kita yang berjuang lainnya. Kita ada acara selanjutnya nih yang kita tunggu-tunggu terkait webinar tentang mindset dan goal setting. Oke, sebelum ini nih sambil nunggu nih udah ada share screen-nya. Aku mau ngebacain dulu terkait company profile dari salah satu materi kita. Ini dulu juga waktu kalau teman-teman ada yang ikut di pelantikannya HIPT yang tempo hari, Mbak Cici juga jadi pemateri di situ. Nah, beliau ini adalah Ketua Departemen Kaderisasi dan Badan Otonom Badan Pengurus Daerah BPD HIPMI Jatim BPD HIPMI Jawa Timur. Nah, selanjutnya beliau juga Mbak Cici ini sebagai CEO dari Think Indonesia dan juga CEO dari Kopi Logo. Nah, ini sebenarnya apa-apa aja yang dikerjakan sama Mbak Cici ini banyak banget teman-teman, cuman maaf Mbak Cici, aku nggak bisa bacain satu-satu, banyak banget soalnya company profile-nya. Ini sedikit info ya, teman-teman, Mbak Cici ini sibuk banget, banyak aktivitasnya, bisnisnya juga banyak. Jadi terima kasih Mbak Cici ya. Bisa hadir. HIPMI itu udah kayak salah satu rumahku berkembang. Jadi kalau adik-adik HIPMI PT memanggil, aku harus datang gitu. Oke, from young people to Indonesia. Maksudnya adalah bagaimana kita anak Indonesia kita bisa menciptakan hal yang baik untuk negara kita Indonesia, gitu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ya, aku rada lemes, nggak apa-apa ya. Tapi bukan berarti aku nggak excited loh ketemu kalian. Jadi aku mau cerita sedikit. Tadi betul memang ada beberapa usaha aku yang lagi katanya cukup banyak. Ya alhamdulillah cukup banyak dan beberapa itu malah berdiri ketika kemarin 2020 saat pandemi. Gitu. Jadi pada saat semua orang ngedrop, kami justru alhamdulillah diberi kesempatan untuk berkembang. Jadi saat ini family business kami berkembang menjadi 2 perusahaan besar. Yang satu adalah Underwater Services yang tadi DAB Nusantara. Dan saat pandemi kita malah alhamdulillah diberi kepercayaan dan kita bisa bikin pabrik biokimia untuk menciptakan biokimia seperti sabun mobil gitu ya, wax untuk mobil, kemudian untuk water spot biar semua pada bisa ngerawat mobil di dalam rumah. Pabrik ini cukup simpel sekali dan di dalam satu area pabrik kita membuat 4 produksi selain auto care tadi, ada beauty care, ada agro care dan food care. Jadi teman-teman nanti punya kesempatan yang lagi bergerak di bidang beauty itu bisa ke kita. Jadi produk beauty-nya milih-milih terus nanti kita kasih merek-merek kalian sendiri tapi perizinan sudah kita uruskan semua itu bisa. Jadi kita memang punya misi semua untuk bergerak untuk Indonesia gitu ya. Kemudian kita ada digital printing, kita ada garment, garment itu ada mulai dari yang penjahitan, bordir. Ini pun untuk menggerakkan ekonomi juga. Biasanya teman-teman kalau mau bikin fashion boutique gitu ya itu perlu modal banyak, kalau di kita enggak. Jadi kita yang produksi, kita kasih merek kamu, mulai dari merek emboss dari kulit, mau dari sablon ataupun dari bordiran itu bisa kita layanin.
bahkan kaos-kaos retro kayak distro-distro gitu ya. Kalian tinggal kasih ke kita sesuai dengan desain yang dimauin sama konsumen, baru kita produksikan untuk kalian tuh bisa. Jadi hal-hal yang sekiranya menjadi kesulitan banyak orang, alhamdulillah oleh tim ditangkap untuk menjadi jalan keluar. Seperti tadi Mantra, dia menangkap jalan keluar untuk teman-teman gitu ya. Tapi tadi barusan saya cek Instagramnya Mantra, izin Mantra kita follow. Semoga Mantra juga bisa jadi jalan keluar buat teman-teman ya. Jadi makin banyak jalan keluar buat teman-teman HIPMI PT, makin banyak pula kesempatan teman-teman HIPMI PT untuk berkembang. Saya sangat menghargai itu dan semoga berkembang bersama. Yang sering saya bicarakan bareng sama Noval ya, lumayan sering juga kita ngobrol sama Noval, adalah bagaimana sih teman-teman ini bertahan dan menganggap bahwa usaha ataupun bisnis itu adalah sebuah elemen untuk hidup, bukan hanya keren-kerenan nih aku pengusaha gitu ya. Keren-kerenan nih aku punya bisnis A, B, C, D, itu enggak. Mungkin kalau teman-teman lihat banyak sekali di Instagram saat ini banyak yang manggung-manggung gitu ya. Terus kalau ditanya usahanya juga nggak jelas juga gitu. Itu kami sangat menghindari teman-teman HIPMI PT menjadi individu-individu yang seperti itu. Bahkan kemarin beberapa tahun yang lalu dari teman HIPMI PT juga sering banget ngasih pelatihan-pelatihan dia menyebut dirinya coach gitu ya. Tapi kemudian saya panggil, usahamu apa gitu kan? Kok kamu sampai menggiring dan mendampingi bahkan mengcoach teman-teman adik-adikmu untuk menjadi pengusaha? Kalau memang belum punya, jangan memberikan materi itu gitu. Artinya kasihan nanti yang ngikutin kamu karena tersesat nanti karena kamu belum mengalami apa yang harusnya dialami oleh para pengusaha dan kamu ngajarin lagi. Jadi ini tersesat berjamaah gitu ya. Gitu. Dan juga banyak sekali lembaga-lembaga ataupun trainer-trainer yang mengatasnamakan membantu UMKM, tapi ya begitu. Kalau dilihat usahanya nggak ada gitu kan. Pernahkah Anda melihat uang 10 miliar dalam rekening Anda? Enggak. Pernahkah Anda melihat uang 1 miliar di rekening Anda? Enggak. Pernahkah Anda melihat 100 juta di rekening Anda? Enggak gitu. Nah kok ngajari gitu kan ya. Terus bagaimana? Nah maka ini yang harus kita benarkan buat teman-teman HIPMI PT, kakak-kakakmu yang ada di HIPMI Surabaya, kakak-kakakmu yang ada di HIPMI Jawa Timur, sudah pernah megang uang-uang itu, baik di rekening maupun di kantong. Mungkin Noval tahu sendiri beberapa dari teman-teman HIPMI juga yang sudah megang beneran ya. Di kantong-kantong mereka itu namanya uang itu beneran. Tapi maksud saya bukan underestimate atau bagaimana, tetapi inilah HIPMI dibentuk. Karena inilah HIPMI dibentuk dan karena inilah HIPMI PT dibentuk. Supaya adik-adik yang sedang merintis bisnisnya ada yang dampingin dari bisnis real. Bukan abal-abal, bukan yang sekedar cari peluang di dalam peluang, tetapi betul-betul dari mereka penggerak bisnis. Bahkan kalau di tempat saya, kalian boleh kunjungan ke perusahaan saya dan melihat sistem karena kebetulan setiap perusahaan saya semuanya tuh open management sistemnya. Jadi boleh kalian ikut meeting bulanan itu loh boleh. Jadi ngelihat flow berapa uang yang beredar istilahnya, kemudian bagaimana pencatatannya, kemudian bagaimana sistem yang berjalan, bagaimana kapan kami ngedrop kemarin. Jujur loh kita ngadain, oh iya kita tahun kemarin ngedrop. Kita ngatasinnya seperti apa, kayak gitu-gitu kita jujur. Dan saat ini malam ini saya mau sharing tentang itu, basic dari semua kenapa pada saat pandemi justru kami dari HIPMI saling berpegangan tangan, saling menguatkan karena mindset kami sudah terbentuk. Itulah kenapa tagline kita pengusaha pejuang kan.
Karena kita fighter dan kita adalah pejuang pengusaha. Kita fight buat teman-teman kita yang berjuang lainnya. Kita geret semua biar maju bareng-bareng. Itu sebenarnya tagline, arti dari tagline sebenarnya dari HIPMI. Jadi kita fighter, kita fight bareng-bareng, tapi kita juga bantu yang lain untuk survive, gitu ya. Jadi hari ini aku mau sharing bagaimana mindset seorang pengusaha itu. Dan semoga apa yang aku sharingkan beneran dilakuin, karena kalau cuma dibaca doang, mending googling aja karena materinya banyak di Google ya, gitu. Materinya banyak di Google. Dan alhamdulillah salah satu hasil riset saya dari apa yang saya lakukan beberapa tahun bersama teman-teman anak-anak muda yang SMP, SMA dan kuliah memulai usaha. Dan juga sudah saya bukukan dalam beberapa jurnal. Alhamdulillah diterima sama Alex Media, Gramedia. Jadi insya Allah bukunya akan ada di Gramedia seluruh Indonesia di awal bulan Maret. Gitu ya. Tapi aku udah pesan kok buat teman-teman HIPMI PT, tenang. Jadi nggak perlu ke Gramedia, ya. Aku titip nanti ke Noval. Kalau Noval nggak dibagi, tagih aja Noval itu. Gitu ya. Oke, next. Make your own movie. Aku mau bikin sebuah perjalanan, mindset kita adalah perjalanan yang menyenangkan. Mungkin Emi merasa bahwa aku ini jadinya apa sih Mbak Cici? Aku nggak ngerti. Emi itu berusaha untuk menggambarkan film hidupnya, dia nggak ngerti. Jadi apa ya Emi? Gitu. Emi Zulfa ya namanya. Dari mana Emi Zulfa ini ya? Gue makin disebut makin sembunyi aja nih Emi. Ya, Emi Zulfa mungkin dalam sebuah film kehidupannya makin sembunyi dia. Lain kali Val, Emi Zulfa ajak ke rumah saya tuh Val. Ya. Jadi kita bisa bikin film sendiri ya tentang apa sih, bagaimana sih perjalanan hidupku. Kalian harus bertanya, saya ini siapa? Dito ini siapa? Dewi ini siapa? Nani ini siapa? Aku siapa? Aku dilahirkan dari keluarga yang bagaimana? Apa yang bisa aku lakukan untuk diriku sendiri paling enggak? Dan apa yang bisa aku lakukan untuk Indonesia? Akhirnya begitu. Siapa kamu? Kamu dilahirkan untuk apa? Untuk memenuhin form KTP doang kah? Ya kan? Atau kalian mau dilahirkan untuk sesuatu yang lain? Aku dilahirkan, Fendi bilang, aku dilahirkan untuk jadi pengusaha Mbak Cici gitu ya. Oh ya, maka pengusaha itu artinya apa dari dirimu? Gitu. Apa artinya seorang pengusaha, kata pengusaha itu buat kalian tuh apa? Terus kalau kalian punya bisnis, so what? Ya, gitu. Nah, kemudian kalian bikinlah yang namanya goal setting. Kalau teman-teman HIPMI PT Jadulers itu sudah sampai hafal, lalu paling kalau ketemu Mbak Cici udah 10-10 aja ya. Yang diomongin soal 10-10 goal setting. Loh iya, karena kalau nggak pakai itu terus hidup mau jadi apa leh gitu. Karena apa? Kamu nggak tahu kamu mau mengarah kemana. Nah, goal setting itu adalah kamu bikin storyboardmu sendiri. Jadi aku sekarang ada di kuliah di UNESA misalkan saat ini jurusannya, aduh Mbak Cici jurusannya aku tuh nggak ngerti, aku tuh keterima juga untung-untungan milih jurusan pula, ya. Terus nanti akhirnya ujung-ujungnya bikin usaha yang nggak ada kaitannya dengan bisnis. Loh ya nggak salah juga, nggak apa-apa loh Rek. Namanya orang tuh salah-salah ya nggak apa-apa. Tetapi apakah kamu mau menjalankan kesalahan tanda kutip episodemu tadi itu? Berterus-terusan, enggak kan? Maka sekarang kamu bikin storyboard, bikin chapter-chapter istilahnya ya, bikin episode-episodemu sendiri. Saat ini aku kuliah semester berapa? Apa yang harus aku raih? Oh sekarang pandemi Mbak, nggak ada kuliah, gampang lah kita online. Oke, IP-mu berapa nanti? Setiap kamu dapat tugas, kapan kamu mau menyelesaikan? Apakah H-1 ya, biasa ya, keturunan Roro Jonggrang nih kita kayaknya ya. Jadi kalau nggak ngebut kayaknya nggak enak gitu ya. Kalau nggak dikejar jam sebelum pengumpulan kayaknya nggak enak. Jangan jadi Roro Jonggrang ya. Jangan kebut semalam. Jadi
Ini yang kita perlu ketahui bahwa bikinlah goals sebelum goals itu ngejar kamu. Next. Nah, akhirnya kalau kamu udah bikin planning yang baik, maka kamu akan meraih apa yang kamu lakukan. Itu yang tentang dirimu loh ya. Baru nanti tentang bisnismu. Kalau kamu sendiri nggak jelas, apalagi bisnismu. Kemarin saya sempat ngobrol sama beberapa teman-teman. Soalnya kebetulan yang ke rumah saya tuh hampir tiap hari ya, sampai malam sambil makan malam gitu. Siapa namanya? Noval kadang-kadang kalau ke rumah saya sampai ditolak satpam ya Val, sampai kamu harus muter karena pulangnya terlalu malam gitu ya. Nah, ini membuat kita harus berpikir bahwa kita membenahi diri dulu baru ngomong soal bisnis. Karena kemarin kita juga membahas ada beberapa individu yang ternyata saya udah bilang ini ingetin ke temenmu yang ini nih karena dia ada masalah dengan komitmen, enggak disiplin, enggak komitmen. Saya dan beberapa teman-teman yang berfungsi di perusahaan ini sebagai investor itu sudah membaca itu dari awal, makanya saya keluar dari investor itu, grup investor itu udah sejak lama. Dan beneran terjadi. Kenapa ya? Datang buka toko aja telat kayak gitu. Ya, ini gimana? Resepnya juga kadang A, kadang B, kadang C gitu ya, nggak pernah sama karena nggak ada sistem yang dibuat. Dia nggak punya karakter di individunya, maka bisnisnya pun nggak ada karakternya. Apa hubungannya Mbak Cici loh, temenan, tenang. Dan bagaimana caranya lah ini nanti kita bahas. Bagaimana kamu menjadi karakter yang bagus, tapi bisnisnya juga akan bagus. Apa yang aku sharingkan hari ini kamu lakukan untuk dirimu sendiri dan tolong lakukan untuk usahamu. Kalau kurang jelas ya udah kesini aja lah kita sharing-sharing. Tapi jangan lupa kalau ke rumahku atau mampir-mampir kalian harus wajib kudu bawa buku dan bawa bolpen. Kalau enggak nanti kayak teman-teman HIPMI PT Jember tak suruh nggak tahu ya apa caranya MPC mbuh piye carane harus ada kertas sama bolpen, ternyata dia pakai kertas minyak. Lalu itu ada karena dia nggak bawa gitu ya. Jadi next time kalau kesini silahkan bawa kertas sama buku. Next, kertas sama bolpen. Oke. Siapa kamu? Apa sih entrepreneurship buat kamu? Apakah untuk gaya-gayaan doang? Wah, HIPMI PT. Mama, papa, aku gabung di HIPMI PT gitu misalkan. Atau buat PDKT sama cewek. Sok-sokan nih foto-foto bareng HIPMI PT. Biar ceweknya keblinger. Wih ini calon pengusaha rek, pacarku rek. Wes gitu ya. Wes mbel gendes lah ya. Nggak, kalau itu adalah alasanmu jadi pengusaha, tolong diperkuat lagi. Tolong jadikan jadi pengusaha ini pejuang banget. Kebayang pada saat era pandemi seperti ini kita mikirin bagaimana caranya gaji ya. Padahal income juga ya ngedrop pasti seperti itu. Tetapi bagaimana caranya ketika income ngedrop kita bisa bertahan bahkan surplus. Bisa gaji, bisa ada surplus bergerak gitu ya, bisa berkegiatan. Sebagai informasi saya ada di 11 organisasi, termasuk ada di HIPMI juga. Dan boleh dicek 11 organisasi itu saya aktif ya, aktif. Jadi aku hari ini lagi aktif-aktifnya nih 11 organisasi, 11 usaha. Jadi alhamdulillah 11 gitu ya. Mudah-mudahan bisa dikerjakan sesuai dengan angkanya 1111. Satu-satu jadi banyak gitu ya. Apa artinya entrepreneurship buat kalian? Kalau cuman buat keren-kerenan, please give up, leave this organization. Keluar aja dari HIPMI PT. Daripada lu nyusah-nyusahin Noval. Udah database gak jelas, runtang-runtung, kegiatan gak pernah datang gitu ya. Aku makanya seneng banget nih, pesertanya 107. Tapi tadi udah turun jadi 100, tadi 107 sekarang 101 gitu ya. Alhamdulillah yang keluar berarti gak niat gitu ya. Tolong dicatat tuh Dito gitu. Atau mungkin sinyalnya jelek. Ya. Apa artinya jadi entrepreneur? Ya kamu fighter. Farliza tolong catat di tembok kamarmu tuh. I'm entrepreneur, I'm fighter. Supaya selalu ingat ketika kamu bangun tidur dan memulai usahamu, you are fighter. In your way ya, dengan caramu ya.
Gitu ya, Fer. Next. Dimana yang seperti aku bilang, kamu fighter, maka kamu akan hidup seperti orang-orang yang gak mau hidup. Kayak hari ini saya sakit seharian. Karena beberapa hari yang lalu saya dari Jakarta full. Kita mau adakan lomba nasional, e-sport nasional Mobile Legends, Piala Menpora. Jadi kita menghadap beberapa kantor dan petinggi di sana. Terus kemudian pulang langsung jam 11.30 nyampe Surabaya siang. Jam 2 saya harus siaran untuk supporting teman-teman UMKM untuk bazar online sampai jam 5. Kemudian masih rapat sampai malam dan pagi-pagi banget saya harus sudah ke Malang nemuin Pak Wakil Wali Kota Malang. Juga sama tentang membahas tentang bagaimana entrepreneurship. Pak Wawali minta kita untuk dampingin beberapa program di Kota Malang. Jadi seperti itu. Pulang nyampe Surabaya udah tengah malam, pagi ambruk ya. Pagi ambruk itu dalam kondisi ambruk saya masih sempat meeting via WhatsApp text. Entrepreneurship is living a few years of your life like most people want. Kamu akan hidup beberapa tahun lamanya. Seperti orang-orang itu gak ada yang mau hidup dengan cara seperti itu. Gila Mbak Cici, itu mah nyiksa. Ya itu buat kamu. Tapi ketika saya punya link, saya punya network, saya punya bisnis, saya punya uang yang kalian gak punya, ojo iri. Ya, jangan iri, karena apa? Kamu tidak hidup seperti yang aku hidup. Kamu tidak spending your time effectively dalam 24 jammu, terus kamu minta hidup seperti kita. Mas Maming, saya ketemu Mas Maming terakhir hampir setahun yang lalu lebih itu di bandara. Bulan Februari 2020, ngantri di bandara yang sama, pesawatnya beda, dia pesawatnya private jet, saya sebelahnya gitu, sebelahnya private jet di bandara Halim Perdana Kusuma. Tahu Mas Maming nggak? Jadi nggak tahu nih Val anak-anak. Mas Maming itu ketum BPP HIPMI, ketum utamamu boys girls gitu ya, HIPMI pusat ya. Jadi Mas Maming naiknya private jet dong. Saya sebelahnya. Bukan hanya itu, berarti dia melakukan hal yang aku tidak lakukan. Maka aku selalu mencari apa ya yang dia lakukan sampai dia punya itu. Terus nanti pasti ada yang gundel ini loh, iyalah Mas Maming orang tuanya lahir ceprot sudah sultan gitu ya. Terus ini iri kayak gitu. Enggak. Betul Mas Maming dilahirkan oleh keluarga yang alhamdulillah penuh berkah gitu kan secara material. Tapi kamu tidak pernah tahu di balik itu semua kerja keras apa yang dilakukan sama ketum Maming. Apa yang saya lakukan setiap hari. Ada HIPMI PT Jember 2 tahun 3 tahun yang lalu ngikutin saya kemana-mana. Satu hari ngikut aja dia udah demam. Terus Mas Catra itu seniormu tuh ya. 1,5 tahun dia ngikut saya. Itu udah ya ampun, mulai dari demam, mulai dari tipes, mulai macam-macam karena jadwal yang luar biasa. Begitu landing dari Palu langsung ke Jember, langsung naik J88, pulang dari J88 langsung ngajar buat teman-teman HIPMI PT Jember, besoknya seharian ngajar lagi. Karena aku men-spending my time yang orang lain tidak mau spending. Organisasi jalan, networking jalan, semua bisnis jalan, maka aku akan menikmati apa yang tidak dinikmati orang yang tidak melalui hal ini. Gitu Dito. Jadi nggak usah bingung menyebutkan usahaku satu-satu toh. Ya benar itu banyak gitu ya. Tapi yang paling utama nanti Dito harus bisa ngelakuin apa yang paling nggak minimal kayak aku lah toh. Dito sekarang umur berapa? 23? 22? 22 ya Dito ya. Kebayang nggak umur 22 aku cuma ngabisin duit doang mainan kesana kemari Dito. Nah kalian sekarang duduk di sini belajar jadi pengusaha. Artinya kalian punya kesempatan ketika kalian berumur seperti saya sekarang sekitar
berapa? 10-20 tahun ke depan lah, hitunglah. Berarti kalian harusnya jauh lebih sukses, jauh lebih kaya, jauh lebih segalanya daripada saya. Karena kalian memulai dengan benar. Umur segini sudah belajar punya usaha. Itu keren banget. Sedangkan saya umur sekalian ngabisin duit ya. Gitu ya. Next. Goal setting adalah bikin tadi ya storyboardmu sendiri. Gimana caranya? Kalau yang ini banyak di internet. Smart, mungkin anak-anak HIMPT udah pada tahu tuh, terutama kemarin yang ikut di campnya HIMPT ya. Yang di Mahardika doang ya tuh Val ya. Mahardika doang ya. Itu udah tak bahas soal smart. Smart itu adalah next. Spesifik. Pengen jadi pengusaha apa? Pengen jadi orang kaya itu berapa duitmu, yang di tabungan berapa, investasimu, rumahmu, propertimu itu berapa, itu harus dijelaskan. Dan di mana propertimu itu, investasimu itu berupa apa? Oh iya, ada di deposito, ada yang emas segala macam, tulis dengan sangat spesifik. Bisnismu apa? Kuliner itu apa? Banyak, bakul tempe menjas itu ya kuliner. Ya. Ya, fried chicken itu juga kuliner kan gitu ya. Jadi harus apa? M, measurable, bisa diukur. Contoh, banyak yang ngomong 5 tahun ke depan aku punya uang 5 miliar Mbak Cici. Terus temennya pada ketawa, wah gitu ya. Di kelasnya Think Indonesia tuh kadang-kadang tuh. Udah tak draft. 5 tahun ke depan punya uang 5 miliar, maka 5 miliar itu bagian 5 kali 365 guys. Berapa? Ayo, mana kalkulator handphonenya? 5 miliar dibagi 365 kali 5 itu berapa? 365 kali 5 adalah 1825 ya. 1825, 5 miliar dibagi 1825, maka satu hari kamu harus punya penghasilan 2,7 juta per hari. Mbak Cici tekon di duit lo ya apa? Ya maka kamu carilah bisnis yang per hari adalah 2,7 miliar. 2,7 juta. Apa? Per hari 2,7 juta. Ayo. Warung kopi ku lho omsetnya iso 3 juta lho rek. Sing ngena kon. Bener enggak? Warung kopi itu bisa 3 juta per hari. Kan dia bilang aku pengen punya uang 5 miliar. Kan dia enggak ngelihat, berarti kan itu omset. Betul ya? Karena dia tidak menspesifikkan 5 miliar itu apa. Loh kalau cuma megang uang 5 miliar dihitung ya bisa. Loh kalau dia ngomong di dalam tabunganku Mbak itu berarti net profit. Dia berarti kalikan aja 2, berarti kan 10 miliar. Berarti dia harus mengumpulkan 5 juta per tahun, betul ya? 5,5 per hari, 5,5 juta per hari. Maka dia punya berapa? Anggaplah punya 5 warung kopi, kelar gitu. Benar enggak? Jadi sangat bisa dihitung. Ketika semua impianmu bisa dihitung, berarti itu goal setting yang bagus ya. Next. Attainable. Dia bisa di-achieve, gampang untuk diraih, artinya secara logika itu sangat bisa diraih. Cuman kadang-kadang mental kita belum sudah blocking. Mbak Cici, 5 juta per hari itu cari duit dari mana? Mana bisa? Wes. Nah kalau otakmu aja kamu racuni begitu, bagaimana kalian jadi pengusaha? Kan enggak mungkin ya. Kecuali kalian, oke, saya mampu dan Allah akan memampukan saya untuk meraih 5 juta per hari. Maka bisa kejadian itu. Gitu loh. Emang kenapa kalau punya warkop tapi dengan sistem yang baik? Ya kan? Dengan sistem manajerial yang baik, keuangan yang baik, satu warkop income-nya udah 1 sampai 2 juta dengan cost loss lah, naik turunnya bahan dan operasional, apa enggak 5 juta per hari net profit? Benar enggak?
Kalau 5 warkop lah bahasanya. Maka itu sangat achievable sebenarnya. Bagaimana cara mulainya? Ya nanti sabar satu-satu rek. Iki enggak yo goal setting dhisik ya tuh. Next. Yang R adalah relevan, realistik, gampang. Jadi istilahnya tadi udah spesifik secara detail, kemudian gampang diukur dan dia achievable atau attainable. Yang R-nya adalah realistis ataupun relevan dengan usahamu. Ojo kamu tidur tok berharap punya 5 juta per hari. Nikah jadi istrinya pengusaha pun kadang-kadang itu loss, spread lah gitu. Nggak mungkin ya Farliza, kau pengen cepet kaya nikah aja sama pengusaha kaya raya gitu ya. Tapi kamu nggak bisa berhemat, ya nggak mungkin kamu kaya raya. Ya masa sukses hanya punya banyak uang? Uang itu hanya alat loh rek. Tapi aku lebih suka pakai uang untuk dihitung sebagai goal setting. Kenapa? Gampang. Uang tuh paling gampang dihitung. Sisanya kayak kamu masuk surga, gimana caranya masuk surga itu bisa dihitung? Kan nggak mungkin ya. punya kenalan orang dalam pun ya kayaknya nggak mungkin ngitung. Kecuali kamu udah masuk surga keluar lagi. Rek aku tahu isuk masuk surga, kasih tips teman-temannya lah. Itu ya mbok maneh. Ya. Jadi yang realistis. Nah setelah itu dikasihlah realistis itu dengan T-nya. Ada timeline-nya, ada deadline-nya. Hello guys, tolong jangan jadi generasi Roro Jonggrang. Deadline mepet-mepet. Belajar dari Noval itu loh. Nah Noval ini, aku sampai gini, Val umurmu berapa Val? 22? Enggak Val, kamu tuh umur 30 kok. Tuwek. Salah lahir kamu kayaknya. Karena dia untuk umur 22 Noval menurut saya cukup matang dalam membuat planning. Makanya saya enggak meragukan dia jadi ketua HIPPT tahun ini. Luar biasa. Tinggal dilihat aja ntar akhir tahun achieve-nya seberapa besar nih HIPPT Surabaya ya. Pengen lihat grafiknya naik nggak sama Noval, atau jangan-jangan yang naik Noval doang. Dito ketoken itu Noval naik sing yang naik Noval doang, jangan Dit, karena dia itu harus punya kewajiban naikkan semua anggota HIPPT Surabaya gitu ya. Ada timeline-nya, ada deadline-nya. Setelah kamu punya mimpi kamu ukur. Iya, kamu nggak siap yo tolong Val mudun wae saiki ya tuh. Ya, jadi kamu bisa ngukur dan itu bisa di-achieve dan itu relevan, maka kamu harus punya deadline kapan itu bisa diraih. Mimpi tok, digambar tok, BMC kebek bolak-balik dihapus, diperbarui, bolak-balik dihapus, diperbarui. Tapi enggak melaku-melaku, usahamu itu bikin proposal, apa kamu memang pengusaha? Iya tuh. Kayak gitu ya. Next. Nah, ini caranya bagaimana achieve. Ya, next. Kita ngomong soal mindset performance loop. Kita ngomong soal pola pikir. Oke, saya akan mampu punya penghasilan 5 juta per hari. Wes kok saling ngomong 5 juta Mbak Cici kangelan. Mbak Cici mesti lagi kayak beban cek angele sih. Aku lu nonton uang 5 juta gak tahu Mbak Cici ngono. Ya. Ono elek 500.000 aku tahu Mbak disangoni. Kadang bidik misi dapat 600.000 gitu ya. Kalau dikasih on time bidik misi. Kadang suka dirapel ya bidik misi. Ya. Nah, ini oke, gak usah gede-gede lah. Saya ingin menghasilkan ada uang, saya tabung di tabunganku Mbak Cici. 1 hari 200.000, itu sangat gede banget ya, lumayan ya. 1 hari bisa nabung 200.000, bagaimana itu? Maka setiap hari saya harus mampu menjual apa yang net profitnya adalah 200.000. Misalkan jualan apa ya? Jualan jilbab lah ya. Jualan jilbab keuntungannya 10.000, betul ya, per jilbab misalkan. Enggak, kalau enggak pengen punya modal ya tadi itu pakai minta aja mantra jualin gitu ya. Aku pengen jualan produknya online orang lain. Tolong jualin ke seluruh dunia itu. Mantra kan punya linknya. Bagaimana caranya? Masuk mantra enggak bisa jualin, bantuin jualin 10 aja per hari karena kalau 10 kan 100.000. Nah, kamu sendiri jualan
retail 10 juga jadi 200.000 kan. Kalau batinnya 10.000 ya dari dagangan orang lain aja, enggak usah modal, betul? Nah, kalau kamu melakukan itu dengan utun rajin, itu akan menjadi next. Nah, menjadi sikap. Dan itu biasanya sekitar 30 hari kamu mempertahankan sikap itu. Yang aku bilang tadi, komitmen, disiplin, utun bahasa Jawanya. Terus-terusan dilakukan, istiqomah bahasanya. Terus-terusan dilakukan. Setiap hari jualan 10 lewat online, 10 lewat offline ya. Kalau sekarang nggak bisa Mbak Cici, sekarang online semua boleh. Kalau aku jadi kamu, aku tak jualan grosiran, 1 kali beli orang 24. Wes achieve, dapat 1 pembeli aja udah achieve, betul ya? Gitu. 200.000. Terus dilakukan selama 30 hari, maka akan menjadi next. Sikap ini akan menjadi kebiasaan atau perilaku atau behavior bahasanya. Itu biasanya kalian disuruh membuat behavior itu 3 bulan, betul ya? Dari yang kalian lakukan terus secara utun, enggak putus. Kalau 1 kali aja kalian putus, itu kalian mulai dari angka 0 lagi kayak Pertamina. Mulai dari 0 gitu ya. Ya sama kayak kamu diet wis. Ya, diet keto. Kalau saya juga diet keto. Saya diet keto. Ketoannya diet tapi enggak ya. Karena malam-malam Noval datang saya makan ya. Makan apa kita hari ini Val gitu. Ya. Jadi itu harus utun. Konsisten. 30 hari menjadi sikap, itu menjadi kebiasaan, akhirnya kan jadi perilaku kalian, jadi behavior selama 3 bulan, enggak putus-putus. Next, setelah kalian bisa melakukan itu, kalau kalian melakukannya tahunan, maka itu akan menjadi kepribadian. Maka yang awalnya kalian kumpulkan 200.000 per hari net profit akan menjadi possible, menjadi 5 juta per hari, itu sangat enteng. Dan orang akan selalu melihat performancemu. Oh, Farliza Adna adalah penjual jilbab yang mampu menjual 1 harinya minimal 20 dengan net profit 200.000 dalam 1 tahun. Aku yakin Farliza pasti lebih dari itu, jualannya bisa jadi 5 juta per hari net profitnya. Yakin, Iren pun jadi kepengen, maka Iren akan berbondong-bondong belajar jadi mentinya Farliza. Maka Iren melakukan hal yang sama dengan Farliza, maka Iren pun akan bahkan mempunyai ide lebih dari 5 juta net profit per hari. Karena biasanya pengamat itu kan bekerja mengevaluasi dari yang diamati ya. Jadi Iren ngamati Farliza, Iren melihat ada kelemahan yang belum dilakukan Farliza. Yang awalnya Farliza melakukan hanya menjual 20 sehingga net profitnya cuma 200. Iren bisa melihat possibility itu, dia jual 100 per hari. Maka sugih Iren disian daripada Farliza. Baik, itu sangat bisa dilakukan. Itu akan menjadi sebuah gandeng renteng bahasa mama saya secara bahasa Jawa. Dan akhirnya anak-anak HIPMI PT semuanya memiliki kepribadian fighter itu tadi, pejuang, pengusaha pejuang. Ya. Next. Ide bisnis. Ini modal kecil. Sebenarnya kalau di buku saya tuh from 0 to million, enggak pakai modal. Dan ini tahun 2018 sudah pernah dilakukan sama HIPMI PT Jember yang juga bergabung di Saudagar Kampus, tak buat di Batu. Jadi mereka jalan naik kereta api. Nah, ini beberapa tersangkanya ada di sini di ruangan ini ya. Jadi mereka dari Jember naik kereta api ke Malang ke tempat saya di villa itu Val. Di sana terus habis itu saya lepas, mereka hanya sanggup KTP sama uang jatah itu ada yang 5.000, ada yang 2.000, ada yang 10.000 uang jatah. Terus tak lepas di alun-alun Batu, tak tinggal 9 jam. Aku gak peduli kamu lapar apa enggak, kamu harus survive dengan apa yang kamu punya. Saya 9 jam menunggu di area makan, tempat restoran makan yang kurang lebih 13 atau 15 kilo dari
alun-alun Kota Batu. Wes babah, ndak ada handphone, ndak ada apa-apa. Mereka cuma pegang KTP sama duit jatah itu tadi, ada yang 5.000, 10.000 itu tadi. Maka mereka bisa survive. Ada yang pulang bawa 300.000, 500.000, yang terrekord tuh 700.000 ya Rim ya. 800 atau 700.000? 700.000 dari modal 5.000 nggak salah. 5.000 apa 10.000-an gitu ya. Itu makanya aku bilang from zero to million. Nah, maka aku mau sharing ide bisnis dengan modal kecil tahun 2021. Ini bisa kalian kembangkan lagi ya. Next. Jasa laundry. Pasti langsung punya pikiran, alah Mbak Cici mesin cuci gak duwe anu tanganmu iku apa? Guyu dito, bandit. Tanganmu itu apa? Itu modalmu. Kamu lihat ibu-ibu di kampung itu kalau nyuci pakai apa? Kan pakai tangan, bukan pakai mesin cuci ya. Benar nggak? Terus di comb gitu ya, manual. Itu bisa, itu modal kecil. Tapi kalau kalian punya modal lain ya beli mesin cuci. Jangan mesin cuci sok-sok kayak mesin laundry yang beli 50 juta. Preketek wis opo ya toh. Beli yang biasa aja, mesin cuci yang di atas tuh. Jadi nanti yang susah dicuci ya kamu harus cuci dengan tangan tetap. Yang lainnya kamu pakai mesin cuci, yang pakai yang di atas itu ada pengeringnya, tapi ya dipisah-pisah supaya baju orang nggak rusak. Ya. Kenapa jasa laundry? Karena banyak orang yang membutuhkan laundry dengan kapasitas disinfektan lah dalam pencuciannya seperti itu. Jadi kalian bisa menambahkan tuh, sharing lah sama teman-teman ITS, anak kimia, dikasih apa ya supaya tetap harum, tetap lembut tapi ada wanginya kayak gitu ya. Next. Masker. Wah, ini masker ini dulu zaman 2020 Maret ini jadi barang langka. Jadi lebih langka dari Gucci. Ya, karena semua orang nyari masker dan sekarang masker macam-macam. Kalian bisa jahit-jahit sendiri di rumah, kalian beli mesin jahit. Kalau yang rada profesional 3 jutaan, kalau yang mesin jahit mini itu kan ada yang 800.000 kalau nggak salah. Betul nggak Farliza? 800-an ribu kan ada tuh yang di Shopee apa di Tokopedia apa di Lazada tuh yang mesin jahit mini ya. Ada yang 1 jutaan yang bagusan dikit. Mbak Cici aku nggak bisa jahit, makanya sih salah. Alas iku ombo, lu ombo alasanmu. Stop bikin alasan. Ya. Jadi belajar enggak apa-apa. Bikin masker yang bagus-bagus. Aku yakin kalian tuh sangat kreatif. Pasti nanti yang kepengen punya bisnis masker pasti ada aja idenya, nggak tahu dilukis, nggak tahu itu tempel-tempel gitu ya dengan bagus gitu. Nanti kalau ada modal dikit lagi beli alat bordir ataupun alat sablon gitu ya. Next. Ada bahan dekorasi rumah. Nah, ini yang suka bikin kerajinan-kerajinan dekorasi rumah. Jadi apa sih? Nanti mumpung kalian lagi nganggur mungkin dari bahan baju bekas bisa jadi apa gitu ya, bunga-bunga misalnya. Ini ada beberapa teman juga sekarang lagi bisnis bunga tuh, kaktus, karena pada sibuk di rumah akhirnya banyak orang-orang pengen punya taman-taman kecil gitu kan. Zaman masih awal-awal hidroponik, aquaponik, banyak banget. Nah itu bisa kalian manfaatkan, jadi bikinlah kantong-kantong kecil hidroponik kayak jadi akuarium mini gitu loh. Kayak gitu dikasih ikan cupang bawahnya ya, jadi aquaponik deh sudah gitu. Next. Jasa titip atau beli just tip gitu ya. Kalau dulu just tipnya kayak saya sering keluar pas waktu masih belum pandemi pada just tip tuh, pada titip. Cuma Cici lagi ada di Jepang, titip ini titip itu gitu ya. Tapi kalau sekarang just tipnya bisa di lokalan aja. Misalnya kamu di Surabaya, kamu bisa just tip tuh
teman-temanmu di Jakarta pengen apa misalnya. Oh pengen sambal burudi, aku ngidam banget. Nah bisa kan kamu jualan jadinya kan sambal burudi. Padahal sambal burudi kamu bisa belinya online deh pakai ojol ya kan, nggak perlu keluar-keluar. Kalau pengen nge-push ongkos kirim kerjasama sama temenmu misalnya. Jadi ada yang beliin. Ini bisa jadi sumber usaha. Otomatis kamu jadi nggak pakai modal karena bisa just tip ada DP juga gitu kan. Biar yang nitip itu bayar dulu, kamu beliin. Kamu ngambil keuntungan ya sekitar 3.000, 5.000 kalau per piece ya lumayan ya kan. Kamu nggak pakai modal, lu dibayarin orang gitu. Next. Jasa mengajar. Nah, ini juga mungkin yang dilakukan Mantra, dilakukan Think Indonesia. Alhamdulillah sebelum pandemi kita udah punya studio YouTube udah 4 gitu ya tahun 2000. Kita ngajar bisa via online dari zaman dulu. Kalau yang sekarang nggak cuma Zoom, kita punya banyak metode yang lain. Bahkan kita lagi mengembangkan sistem cara mengajar dengan VR, virtual reality. Jadi kalian bisa ngelihat real yang ngajar ataupun materi yang lewat virtual reality. Nah itu bisa ngajar tuh. Kalian mau apa? Teman anak saya umur kelas 4 ya kalau nggak salah. Dia kelas 4 atau kelas 5 ya. Itu malah bisa ngajar bikin game lewat online. Anak kelas 4 SD ngajar bikin game via online kayak gitu ya. Terus nanti ada kelas nggak usah yang ribet-ribet, apa yang kamu bisa. Misalnya Iren bisa apa? Iren bisa ngajar public speaking misalnya. Udah ngajar aja public speaking via online Ren. Gitu. Gak usah mahal-mahal, mungkin 5.000, 10.000 lumayan. Jangan dioloin temennya, support temennya. Kalau ngajar kayak gitu aja kok 5.000, jangan. Ya, jadi support temennya. Gitu. Jadi kalau saya bilang sama Noval, Val, tugasmu adalah bagaimana teman-teman HIPME PT ini tidak bermental gratisan, dikit-dikit minta gratis, dikit-dikit minta gratis, karena mental gratisan bukan mentalnya pengusaha, itu mentalnya peminta-minta gitu. Jadi next time kalau bisa training-training ini ada duitnya Val. Jadi kamu misalnya training kayak gini bayar 5.000, bayar 10.000 untuk kas, bukan untuk pribadi, bukan untuk penghasilan. Tapi nanti untuk pengembangan teman-teman HIPME PT lagi. Bahwa dia menginvestasikan uang-uang itu. Kenapa? Perlu itu untuk mental. Supaya nggak kebiasaan gratisan. Karena kalian bukan fakir. Bukan. Kalian justru adalah sumber-sumber sodakoh itu kalian. Karena kalian nanti akan menghasilkan. Ya, jadi kalian nggak pantas kalian dapat sodakoh itu nggak pantas. Jadi kalian yang harus mensedekahkan dari yang simple, sedekah ilmu dan juga sedekah uang sedikit aja. Sedekah ilmu tuh harapannya tadi Kiran public speaking ngajar 5.000 kali 100 orang yang hadir udah berapa? Ayo, udah 500.000 deh. Ada kas masuk ke HIPME PT, terus bisa dipakai apa nih? Bisa dipakai CSR HIPME PT ngajar di mana misalkan. Kan alhamdulillah berkah kalian, keringat kalian bisa berkah pada orang lain. Apa yang bisa jadi ide bisnis dengan modal kecil tahun 2021 ini hanya sekelumit saja. Aku yakin kalian punya ide jauh lebih brilian yang seperti yang aku sebutkan satu-satu. Nanti mungkin Noval bisa mewajibkan teman-teman yang hadir Val untuk menuliskan ide bisnis apa tahun 2021 yang from zero modalnya. Gitu ya. Modal zero tuh maksudnya ya otomatis ada yang pintar public speaking, ada yang pintar jahit, ada yang pintar, pasti ada nanti ketemu seperti itu. Oke? Next. Nah, yang ini adalah next. Ada reseller dropshipper. Nah yang aku tadi bilang Farliza nggak usah bikin jilbab Farliza. Kamu bisa milih tuh kan banyak tuh distributor jilbab atau bahkan mungkin kamu bisa nemu supplier jilbab. Terus kamu jual kembali. Bahkan di Shopee juga ini kan bisa ada kirim sebagai dropshipper. Betul ya Farliza ya? Di Shopee kan ada tuh klik mengirim atau membeli sebagai dropshipper maka dikasih list namanya siapa.
gitu ya. Next. Itu tanpa modal juga kan berarti. Nah, pupuk kompos karena banyaknya orang di rumah, maka banyak orang yang atau masak ataupun beli yang dari luar. Lah kalian mulai tuh mengklasifikasikan sampah-sampah di halaman kalian, atau mungkin kalian lagi pulang kampung. Banyak peternakan kambing kayak peternakan sapi kayak itu, tolong diambil tuh harta-hartanya alias pupnya. Pupnya sapi, pupnya kambing itu adalah harta ya, karena mahal sekali itu pupuk kandang. Dan kemudian kalian nyapu-nyapu lah halaman tetangga atau halamanmu sendiri, maka jadi pupuk kompos. Kayak gitu, itu bisa dijual kembali, kalian bisa menghasilkan dengan baik dengan modal dari alam. Ya tentu saja dengan tenagamu dan juga dari alam gitu ya. Next. Makanan sehat. Nah ini yang hobi-hobi masak nih. Jadi kalian bisa ngasih kayak tadi itu bubur keraton non MSG. Itu kan masak makanan sehat. Yang lain pada gulung tikar dia malah buka cabang. Nah ini. Jadi otomatis. Kenapa? Karena kenapa bubur keraton bisa buka 2 cabang pada saat pandemi? Ya karena dia non MSG. Orang pada butuh makanan sehat pada saat ini. Ya, meyakinkan apa yang masuk ke dalam tubuh mereka adalah makanan-makanan yang sehat. Makanya dia bisa berkembang, sementara bisnis kuliner teman-teman yang lain pada gulung kuming lah bahasanya, gulung tikar. Alhamdulillah bubur keraton malah buka cabang seperti itu. Nah, karena apa? Makanan sehat kebutuhan saat ini gitu ya. Next. Minuman herbal, ini minuman herbal termasuk saya juga bikin minuman herbal. Saya bikin itu kunyit asam, sinom ya, beras kencur saya bikin. Tapi banyak pertanyaan masuk ketika yang lain jualannya satu botol adalah 7.500, 5.000, 10.000 gitu ya. Saya jualannya satu botol 50.000. Alhamdulillah gitu ya. Jadi minuman herbal ini juga lagi happening, baik yang sasetan maupun yang bubuk dalam satu botol gitu maupun yang sudah jadi cair. Next. Jasa digital marketing nih mungkin yang dilakukan Mantra. Aku juga nggak ngerti Mantra lebih ke mana gitu ya, karena semua ada. Nah jasa digital marketing ini udah dilakukan banyak teman-teman. Aku lihat teman-teman HIPMI PT banyak melakukan tuh, mulai dari konsep konten gitu ya, kemudian desainnya, kemudian ada training-trainingnya bahkan sampai, tapi jangan jualan followers, jangan jualan likers ya. Nanti bikin orang lain kena susah ya, di ban sama Instagram dan YouTube. Jadi jasa digital marketing ini kalian yang kreatif di konten kreator untuk bikin mengarang indah dengan kata-kata gitu. Kalau kalian kayaknya Farliza bisa tuh. Kata-kata yang diuntai Farliza kayaknya bagus tuh. Ya. Nah, itu di backup dengan desain yang bagus gitu. Habis itu jadinya dagangannya bisa lebih menarik di Instagram dan di push dengan iklan. Kalau di Instagram itu minimal kalau rupiah 20.000 plus pajak 10% jadi 22.000 itu udah bisa ngiklan satu hari ya. Next. Nah, apa yang aku sampaikan hari ini adalah sekelumit dari bagaimana kita sih memulai usaha. Bagaimana sih kita lagi dalam pandemi di rumah kita tetap memulai usaha, bahasanya gitu, dan bisa dari nol. Tapi tolong dikerjain juga tuh tadi yang mindset, di goal setting mindset pertama itu, bahwa dalam otakmu harus tertanam gitu. Dan harus tertanam, satu hari aku mampu mengumpulkan berapa, maka aku harus apa. Nah dari satu hari kamu lakukanlah hari pertama, hari kedua, selama 30 hari untuk membuat apa yang kamu lakukan jadi sebuah kebiasaan ataupun perilaku sehari-harimu. Nah nanti dilakukanlah terus lagi 3 bulan, jangan putus ya. Jangan putus supaya apa? Bisa itu menjadi behavior atau tingkatan kamu gitu. Terus lakukan terus nanti, jadi jangan cuma waktu pandemi aja kamu melakukan, 1 tahun kamu melakukan, maka itu akan menjadi personality-mu, jadi kepribadianmu. Ketika selesai kamu keluar dari kakun istilahnya, keluar dari rumah gara-gara pandemi ini, kamu menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu. Apa yang aku sampaikan sudah pernah aku lakukan dan di dalam semua notes handphoneku
Mungkin teman-teman yang mau bertanya bisa nanti disiapkan on cam atau dibuka audio-nya atau bisa tanya di kolom komentar. Aku ada di sini di kolom admin. Jadi kebetulan alhamdulillah linknya tiba-tiba terputus ya. Ini tantangan kalau online begini. Oke, ada yang mau diskusi atau menanyakan? Siap, 2 pertanyaan silakan. 2 pertanyaan silakan dari teman-teman. Tanya Mas Dito. Bung Afif silakan, Bung Afif. Ya, terima kasih Mas Dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Cici, selamat malam. Saya Afif dari HIPMI PT UPN, izin bertanya. Beberapa bulan ini kan saya membuka usaha di bidang makanan yaitu seblak. Itu penjualannya itu ini Mbak naik turun terus tergantung tanggalnya. Nah, supaya kita itu bisa mengakali agar penjualan itu bisa stabil terus, kalau bisa ya tinggi terus supaya keuntungan juga banyak. Nah, di masa pandemi ini bagaimana caranya agar konsumen ini terus dapat membeli produk kami? Sebelah di mana Mas Afif? Di Lamongan, Mbak. Alhamdulillah sudah outlet. Di Lamongan. Lamongan ya. Oke. Mas Afif, sebenarnya pertanyaanmu tuh pertanyaan sejuta umat ya, terutama di bidang kuliner. Yang pertama tuh karena begini, kenapa kok bidang kuliner tuh masuk ke ekonomi kreatif? Ayo, tanyain dulu Mas Afif. Kenapa kok bidang kuliner masuk ke dalam ekonomi kreatif? Karena bisa dimodifikasi mungkin, Mbak. Jadi perlu kreativitas yang perlu diberikan untuk memberikan makanan-makanan yang lebih inovatif dan menarik untuk konsumen. Oke, nice. Memang jawaban kebanyakan orang itu kenapa kuliner itu bisa masuk ke ekonomi kreatif itu karena hasil kreativitas dari resep, ide segala macam gitu ya. Tapi sebenarnya adalah pertanyaan, kalau seumpama tiap hari konsumenmu makan seblak 3 hari sekali, kira-kira possible enggak? Impossible kayaknya, Mbak. Impossible. Tapi ya. Banyak konsumennya, misal ada 100, kalau misal satu harinya ada 30 sampai 35 kan sudah bagus, lumayan satu outletnya. Nah, sekarang aku tanya Mas Afif, berapa kali kamu makan seblakmu dalam satu hari? 2 hari sekali biasanya, Mbak. 2 hari sekali. Kenapa? Udah enak ya? Baunya aja udah enak ya, karena kamu udah kamu masak sendiri. Udah enak lihat baunya, kena baunya ya kan. Nah, karena itulah bisnis kuliner adalah bisnis kreatif sebenarnya. Dia masuk ke ekonomi kreatif. Kenapa? Karena kamu harus memutar otak bagaimana cara marketing strategimu orang bisa balik ke kamu. Karena kamu tidak bisa memohon mereka, bahkan memohon loh kamu enggak bisa, mereka untuk balik ke kamu setiap hari. Tuh, pentol itu bisa. Benar, kamu makan pentol tiap hari. Aku yakin sebulan aja kamu enak. Ya. Maka orang itu kecenderungan adalah makan apa ya hari ini yang kita nggak pernah, makan apa ya kayak gitu-gitu. Nah, maka strategi yang pertama adalah kamu pasti kalau aku ngomong strategi promosi itu udah biasa. Tapi strategi yang harus kamu lakukan adalah berikan value tambahan dalam seblakmu. Entah itu cerita, entah itu perjuangan atau bagaimana mereka membeli seblak itu sesuai dengan mood mereka. Iya Mbak Cici. Nah, yang kedua adalah perluas pasar. Saat ini mungkin kamu handle-nya pasar sekitaranmu saja yang kamu tahu, maka bergabunglah dengan beberapa komunitas lain, mungkin ibu-ibu arisan dan sebagainya, supaya pasarmu meluas, yang kenal bukan hanya orang-orang itu saja, sehingga yang beli, artinya yang punya keinginan membeli, ketika golongan A yang biasa beli punyamu pelanggan itu bosan, kamu punya pelanggan dari golongan B, tapi dengan klasmen yang sama ya, segmen dan targetmu kan harus jelas tuh. Iya Mbak Cici. Nah, yang ketiga adalah
kamu bikin tadi kan bilang segmen dan target harus jelas. Maka kamu memaksimalkan itu di segmen dan target yang kamu khususkan. Iya Mbak Cici. Baru Tapi- keempat, evaluasi gitu. Yes, kenapa Mas Afif? Kalau di Surabaya itu kan ada yang namanya Grab, ada GoFood seperti itu ya. Kalau di Lamongan ini kan masih belum ada kayak gitu. Jadi untuk konsumen ketika waktu hujan itu nggak ada sama sekali. Maksudnya sepi lah. Kalau semisal ada seperti itu mungkin itu Mbak Cici. Nah ada Grab lokal kayak delivery order yang lokal-lokal itu susah sekali untuk dicet, itu centang satu dan lain-lain sebagainya. Bagaimana mengakali agar apa ya Mbak Cici? Kalau aku jadi kamu, aku malah jadi punya bisnis tambahan itu, kerja sama teman-temanku yang pengen punya kerjaan, nganter-nganterin makanan tambahan. Selain nganterin sebelahmu, nganterin makanan orang lain. Ada income tambahan. Daripada kamu nggak ngapa-ngapain, motor juga nganggur, trek-trekan nggak bisa ya kan. Berarti ada ide kan, kalau kamu nggak ada ojol di sekitarmu, berarti kamu bisa punya usaha lain di sana. Selain itu memberikan fasilitas ke kamu sendiri, dia akhirnya tuh memberikan fasilitas ke orang-orang sekitarmu gitu. Iya Mbak Cici, terima kasih ya, bisa dicoba. Yes. Ada lagi? Ini Mbak Cici ada penanya dari Dewi Fatmawati. Permisi sebelumnya Kak, saya Dewi Fatmawati izin bertanya. Gimana caranya kita mempertahankan minat konsumen supaya suka dengan produk kita dan bagaimana cara untuk menstabilkan setiap hari agar produk kita ada peminatnya. Jadi mungkin biar ada pembelinya terus nih Mbak Cici. Ini gimana nih Mbak Cici dari Fatmawati? Produknya apa dulu nih? Fatmawati, silakan Fatmawati. Bisa jelasin lagi nih Fatmawati? Halo, Dewi Fatmawati. Dewi Fatmawati izin ke belakang. Waduh, ini ternyata. Sketsa digital sama frame. Loh, sketsa digital sama frame ini bukannya lagi rame ya, Dew? Setahu ya. Karena orang pada nggak bisa kemana-mana. Jadi Permisi, apa suara saya sudah terdengar? kenapa? Apa suara saya sudah terdengar? Terdengar. You are audible, Dewi. Ya maaf ya Mbak Cici nggak bisa on cam. Soalnya ini rada error laptopnya. Iyalah, ya enggak apa-apa. Cuma bisa pasang background. Itu kan cuma hari-hari tertentu aja, kayak misal ulang tahun, wisuda, nggak setiap hari dapat orderan gitu Mbak. Jadi kayak bingung gitu. Ya kembali lagi seperti tadi yang aku bilang kan, Dew. Oh, Dewi hilang ya? Halo? Halo Mbak. Ada. Ada. Dew? Iya. Iya. Jadi Dew, pada saat ini memang kemarin aku diskusi juga sama Pak Wawali Malang ya, yang paling kena itu memang industri parekraf ya, pariwisata dan industri kreatif itu paling kena banget sekarang. Tapi saya tidak kepingin ngedropin kamu dengan alasan COVID terus usahamu drop dan nggak apa-apa. Putar otak, putar ide, lihat sekeliling networkmu apa yang bisa dikerjasamakan. Contoh pada saat ini itu kan banyak online apa? Halo. Iya, halo Mbak. Nah, pada saat ini kan banyak sekali tuh online meeting gitu-gitu ya. Kamu bisa tuh bikinkan gift ya untuk para pembicara misalkan, tapi dikirim via pos dan itu kamu offeringkan ke panitia. Biasanya kan para pembicara ini tidak menerima simbolis apapun tuh karena online ya. Kamu bisa bikin diferensiasi dong lah di PT pembicaranya menerima apa itu tadi kamu
misalkan, tapi jangan mahal-mahal karena biasanya dalam pandemi begini perputaran uang juga kan nggak terlalu banyak, apalagi di kalangan teman-teman HIPMI PT. Tapi kamu kasih contoh-contoh yang bagus seperti itu, misalkan, apakah itu bisa? Ya silahkan dicoba dulu, gitu. Oh, baik Mbak, terima Ya. kasih sarannya. Ya, intinya adalah teman-teman don't give up ketika semua di seluruh dunia, saya bisa pastikan di seluruh dunia komplainnya sama. Penjualan menurun, omsetnya menurun, perputaran uangnya juga menurun. Ya memang pada kondisinya ekonomi dunia lagi menurun gitu loh. Tapi bagaimana dengan kondisi ini kita tetap berputar otak supaya tetap bisa survive ya. Siap Mbak, terima kasih atas jawabannya. Sama-sama Dewi Fatma. Ada lagi Kak Dito? Hah? Kok ada? Bentar dulu. Agar penjualan bisa stabil terus-menerus dan agar konsumen bisa beli repeat. Oh ini pertanyaan siapa nih? Oh udah ya. Oh nomor 4 ya. Ardika, tips mengambil keputusan prioritas. Ketika dirasa semua prioritas itu penting Kak Cici, apakah wajib selesai semua sedangkan ada deadline misalnya? Kita semua punya waktu yang sama 24 jam. 24 jam dalam sehari. Tapi yang membedakan adalah apa yang kita lakukan dalam 24 jam. Kalau ngomong soal prioritas, maka kamu harus bikin tangga prioritas. Tangga prioritas dari mana cara membedakan adalah dari titik kepentingan, resiko bisa, kemudian dari waktu deadline juga bisa. Kemudian yang tadi aku bilang titik kepentingan mungkin kalau aku nggak ngerjakan ini memang profitnya nggak banyak tapi ini bisa terus-terusan nih. Nah jadi seperti itu caranya. Semuanya harus dicatat ya dan kemudian dibikinlah jadwal. Kalau di bukuku itu ada yang namanya 24/7. Jadi kamu bikin tabel selama 24 jam 7 hari kamu tuh ngapain aja. Dan kalau di jadwal saya dibantu sama Rima, jadwal saya adalah 24 kali 365 ya Rima. Udah setahun. Jadi udah kamu kalau makanya kemarin anak teman-teman HIPMI PT lihat jadwal saya bukan nggak mau tapi minta tolong ke Rima karena Rima yang paling tahu jadwal saya. Kenapa? Karena sudah ditulis deadline-nya gitu ya. Nah, itu cara menentukan prioritas. Kamu harus nyatet juga dan kamu harus bikin skala prioritas misalnya dari 1 sampai 5 mana. Jadi dari situ 10-10 lah bahasanya, kalau kebanyakan 10-10 ya 5-5 skala prioritas, ternyata yang mana yang paling penting itu kamu kerjakan berdasarkan kepentingan, berdasarkan dari deadline, berdasarkan dari itu tadi betapa pentingnya apa enggak, variabel penting apa enggaknya. Jadi dari angka-angka itu bisa tahu yang mana yang penting duluan gitu ya. Tadi ada Ferry, pertanyaan kedua nggak dijawab. Yang mana ya Fer? Aku lupa Ben. Mohon izin Mbak Cici, pertanyaan dari Mas Ferry ya tadi ya? Iya yang kedua kalau nggak salah Val. Apa Val? Mana tadi ya? Bentar. Oh ini, izin bertanya, menurut pengalaman Ibu, apakah suka dukanya menjadi bagian dari HIPMI? HIPMI itu, aku join HIPMI itu tahun 2013 pertama kali di HIPMI Surabaya, jadi pengurus HIPMI Surabaya. Habis itu Mas Giri jadi ketum BPD HIPMI Jatim, saya masuk ke pengurusan HIPMI BPD Jatim. Ini adalah sekarang Mas Mufti ya, jadi saya tahun kedua kepengurusan kedua di HIPMI BPD Jatim. Saya mencintai HIPMI loh. Suka dukanya di HIPMI adalah aku ngomong sukanya deh gitu ya. Sukanya adalah kamu ketemu banyak orang yang macam-macam bisnisnya, yang dari macam-macam lah istilahnya. Aku sampai nggak bisa bayangin loh ada ya bisnis itu gitu. Oh ada loh ternyata gitu ya. Dan ketemu dari berbagai macam instansi juga dengan nama HIPMI, otomatis alhamdulillah kita bisa berkunjung ke berbagai instansi dan itu pengetahuan juga banyak sekali.
Dan kalau dari HIPMI sendiri malah enak, kamu sebutkan aja nama kota gitu kan, kamu yang berkunjung ya dengan nama HIPMI kamu bisa tahu, oh aku mau hubungin siapa nih teman-teman HIPMI. Misalnya aku pengen ke Palu gitu ya, udah hubungin aja teman-teman HIPMI Palu sana. Jadi mereka, oh nanti kita sharing di sana kayak gitu-gitu. Itu sukanya. Dukanya apa ya? Dukanya adalah lebih ke aku sendiri sih, karena kan aku ada 11 organisasi ya, gimana caranya membagi waktuku sendiri, padahal aku juga ada keluarga, aku ada anak, ada perusahaan juga, tapi aku tetap bisa aktif di HIPMI. Bagaimana caranya? Aku kemarin dapat komplain juga sama Ketua Mufti, aduh nggak terlalu bisa aktif nih, iya karena terlalu banyak organisasi ya. Makanya aku usahakan terutama untuk teman-teman HIPMI PT aku selalu ada. Kalau online insya Allah bisa diagendakan. Kalau yang offline ya paling ya kayak Noval itu main ke rumah ya Val ya, itu paling bisa lah. Apalagi sekarang mumpung pandemi aku lebih sering di rumah. Itu sih kalau suka dukanya di HIPMI. Lucu-lucu sih ya, jadi kadang aku suka kangen aja ketemuan, ngobrol, ngumpul gitu. Itu bikin kangen di HIPMI itu begitu gitu. Aku bahas ini lagi, pertanyaan lagi ya. Apalagi nih? Kelima, Stephanie Hilda mengenai konsep perusahaan seperti Mantra yang orientasinya berpacu pada pengembangan UMKM secara free. Bagaimana konsep perusahaan tersebut memperoleh profit? Oh, ini berarti buat Mantra dong, bukan buat aku ya. Masa aku sih mbak jawab pertanyaan di Mantra. Berarti itu untuk Mantra itu. Siapa nih? Stephanie Hilda ya. Terus pertanyaan apa lagi Rin? Waduh, ada yang curhat. Mohon maaf saya izin bertanya Mbak, jadi kan masa pandemi gini kita harus terus-menerus mengeluarkan segala kreativitas kita. Kalau tidak kan pasti ada yang kaget atau tidak siap, misal terus jadi lesu bisnisnya, akhirnya gulung tikar. Karena adanya pandemi ini, hal itu kan biasa aja karena tiap kita update kreativitas dikit aja pasti langsung ada yang meniru, apalagi dengan masa pandemi seperti ini. Nah dari Mbak Cici sendiri bagaimana cara kita agar dapat terus-menerus upgrade kreativitas kita hingga tak terbatas? Makasih Mbak, bagaimana ya Mbak? Baca. Supaya nggak mati kreativitasnya. Aduh Mbak Cici, aku tuh paling nggak suka baca. Yo wes nonton film, nonton startup misalkan ya. Nom dosan. Nah itu kamu lihat aku nonton startup sampai 2 kali. Karena aku mempelajari bagaimana sistem lomba-lomba seperti itu. Nanti tunggu tanggal mainnya ya. Kita akan bikin kayak sandbox gitu ya di sini di Jawa Timur. Nah kemudian kalau kamu males ya kamu dengerin TEDx misalnya. Kalau nggak suka baca, tapi janganlah, pengusaha tuh harus rajin baca. Ya, tolong otaknya tadi yang aku bilang dibuat kebiasaan kamu mencintai membaca. Saya dulu kalau baca 1 hari 30 menit itu wajib. Alhamdulillah ini sudah tahun keberapa aku lupa. Aku mau mulai wajib baca tuh tahun 2014 kalau nggak salah. Nah jadi sekarang membaca tuh biasa gitu. Malah nulis beberapa buku bahasanya gitu ya. Banyak notes yang aku tulis. Itu jadi baca supaya nggak mati kreativitasnya. Terus rajin ngelihat Instagram dan TikTok, tapi jangan tenggelam. Jadi kalau lihat Instagram, lihat YouTube, lihat Facebook, lihat TikTok, diniatin untuk mencari inspirasi, jangan julid gitu. Kamu lihat nanti trending kan kelihatan tuh trending masa kini seperti apa. Di Instagram, di story, di macam-macam lah ya. Kalian tahu sendiri. Nah, dari situ dicatat idenya apa lagi ya. Jangan takut ditiru karena aku yakin kalian pun meniru. Karena nggak ada yang original. Ya, kalian punya ide apa coba sih? Aku pengen tahu. Yakin tuh original? Enggak, kalian pasti niru. Jadi jangan takut ditiru. Aku malah anak-anak bubur keraton ini punya kebiasaan. Jadi banyak orang nanya ke sini, nanya-nanya resep apa segala macam. Kasih aja. Bahkan beberapa pelanggan bubur keraton tuh buka bubur loh guys. Bener lah ini. Dan itu anak-anak Taufik sama Agung tuh ngunjungin orang pelanggan mereka yang buka bubur. Malah bisa ngasih masukan.
Malah yang di Keputih itu bubur keraton tuh sebelahnya bubur bubur Bandung apa gitu loh. Dan nggak takut kalau ada saingan. Kenapa? Ya udah, kita ikhtiar, kita yang terbaik, kita cari yang terbaik, rezeki itu di tangan Tuhan, tapi kita tetap ikhtiar tiap hari membuat kebiasaan yang baik. Jadi energinya positif gitu ya. Apalagi Rim? Aduh, handphonenya Rima di password pen. Di Iren ini. Dari pertanyaan dari Iren Khairun Nisa. Iren. Oke. Iren izin bertanya, jadi sebelum kuliah masuk saya jualan pisang coklat, tapi ketika kuliah udah masuk saya berhenti jualan karena saya bingung kalau fokus di dua hal. Bagaimana menurut Mbak Cici? Iren, karena aku udah bilang tadi, jadi pengusaha itu adalah melakukan hal yang tidak dilakukan orang lain. Kalau kamu cuma memilih antara usaha dan kuliah, maka kamu orang biasa, Iren. Bukan orang luar biasa. Orang luar biasa itu melakukan yang orang lain gak mau lakuin. Jadi kamu harus konsentrasi ke kuliah, harus bagus, on time, bisnis harus jalan. Harus. Kalau kamu milih salah satu berarti kamu orang biasa. Ngapain ikut HIPMI PT? Gitu. Jadi dua-duanya harus jalan, tapi kamu harus bagi waktu, kamu harus kerja sama dengan yang lain, kamu harus lihat network yang bisa kamu kembangkan kayak gitu-gitu. Capek pasti, kalau kamu nggak capek nggak normal. Bahasanya gitu ya, pasti akan capek. Jadi lakukan yang terbaik Iren, dicatat satu-satu. Dengan adanya HIPMI PT kamu banyak teman kok, enak banget gitu ya. Lakukan semua ya Ren. Itu pasti capek, pasti sumpah, pasti deh. Tapi kalau berhasil ada kebanggaan, kamu melakukan apa yang tidak dilakukan orang lain, dan kamu akan menikmati apa yang orang lain gak nikmati. Gitu ya. Kemudian Fadila Lailatul, gimana sih cara mengembalikan semangat lagi ketika sudah berada pada titik terendah dalam menghadapi dunia bisnis? Terima kasih Mbak. Pertama, hapus drama dalam otakmu. Yang menjuluki titik terendah itu siapa? Kamu sendiri kan. Kalau kamu cerita titik terendahmu misalnya di novel, kata novel, lala mek sakmono kurang ngerti ae utangku piro ngono. Misalnya gitu ya. Terus atau Fadila curhat ke saya gitu. Enaknya kalau di HIPMI tuh gitu. Jadi saya pernah nih dicurhatin sama teman HIPMI. Mak, aku tuh utang sekian mak, tak gujual lah sakmono wis komplain lah, aku nggak ngerti utangku lah. Kayak gitu. Jadi kita memberikan semangat dengan cara yang rada sarkastik gitu ya. Tapi itu menjadi sebuah kick off bahwa masalah yang kamu bilang titik terendah itu belum tentu jadi masalah titik terendah orang lain. Maka hapus drama dalam otakmu. Yang menciptakan drama titik terendah itu ya kamu sendiri. Ya, jadi hapus itu dan kemudian isi tadi mindset tadi yang tadi aku ajarin ya, isi mindset dengan baik. Lakukan kegiatan yang lebih berarti, terus dilakukan terus sehingga membuat kebiasaan. Kalau kamu nggak pengen gagal, orang kamu bangun tidur ke kamar mandi aja ada resiko kejedok kok. Ya udah nggak usah bangun, lah gitu sih. Kamu tidur kelamaan itu loh juga ada resiko sakit pinggang loh, pusing gitu. Kalau nggak mau resiko ya nggak usah hidup. Gitu. Jadi bisnis pun pasti ada resiko. Maka nggak apa-apa, gagal sekali tapi harus bisa bangkit lagi ya. Oke, ada lagi kah? Oh yang di bold. Tanya lagi dong, woi, Ferry lu kesini aja Fer. Sama Noval ke rumah sini. Banyak amat, sebentar dulu. Memperkuat personal branding usaha kita. Personal branding usaha kita. Personal branding itu kan orangnya ya. Jadi gimana Fer kamu maksudnya nih? Apalagi pesaing di luar sangat banyak. Oke, yang paling aku nggak suka adalah kalian masuk dalam perang harga. Ngapain sih lo?
udah tutup mata, tutup telinga dari harga yang sekitar, kamu konsentrasi dengan hargamu yang tolak ukurnya adalah perhitungan HPP plus operasional dengan net profit dan investasi yang ada. Kamu konsen di harga yang kamu jual. Jadi kayak aku bilang, aku jualan minuman jamu itu Sinom beras kencur tuh 50.000. Aku nggak peduli pasaran itu ngomongnya 7.000, 10.000, karena aku punya target sendiri, aku punya HPP sendiri, aku punya operasional sendiri. Jadi aku nggak takut perang harga. Aku fokus dengan produk dan keunggulanku. Kalau personal branding berarti orangnya ya. Jadi aku nggak tahu Fer, ini yang mau maksud branding produkmu apa personal brandingmu. Kalau personal brandingmu kamu jualan apa? Seblak, Ferry, apakah kamu harus membentuk personal branding untuk jualan seblak? Yang mau terkenal seblaknya apa orangnya? Nah itu ya. Oke, next. Waduh, Fendi sampai cukup ya teman-teman. Kok Fendi yang nyerah? Ya, mengingat waktunya sudah malam juga ini. Oke, siap. Mungkin bisa di lain waktu nanti diskusinya karena sudah malam juga. Oh ya teman-teman, ini saya MC-nya ya karena tadi Mas Tur sebagai MC ada Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih Mbak Titi atas penjelasannya yang sangat memotivasi sekali. Oh ya, untuk teman-teman yang ini bisa untuk absensi ya, silakan untuk mengisi absensinya agar mendapat sertifikat. Jadi dimohon untuk diisi absensi linknya. Di aku pamit dulu ya semuanya ya, aku mau balik tidur lagi. Baik, Makasih Mbak Cici. sudah memberikan Terima kasih ya Mbak luar Cici. biasa. Ya, terima kasih Terima kasih Mbak. banyak, Mbak. Ya, Semoga cepat sehat. Semoga Betul. cepat pulih Mbak. makasih dan assalamualaikum. Jangan lupa minum herbal Mbak. Ramuan kalau bisa. Ya, aja Mas Fendi. Promosi. Iya.